Yang terhormat, Dewan Penguji, serta Bapak Profesor Marwan Asri MBA PhD, selaku dosen pembimbing tesis. Pada kesempatan ini, saya Melisa Oktaviana Santoso, Angkatan 80 Konsentrasi Finance, akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Deteksi Perilaku Herding pada Perubahan Suku Bunga Acuan, Studi pada Perubahan BI 7-Day Repo Rate di Bank Indonesia. Perekonomian dunia tercatat telah mengalami resesi sebanyak 4 kali dan Bank Dunia tercatat pernah memprediksi resesi juga akan terjadi pada tahun 2023 yang ditandai dengan peningkatan inflasi di berbagai negara. Di Indonesia sendiri, inflasi kembali naik hingga di kisaran 2% hingga 6% pada tahun 2022 hingga 2023, sehingga salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan menaikkan suku bunga atau seperti teori Taylor Rule. Ketika suku bunga naik, menyebabkan suku bunga kredit menjadi lebih tinggi. Masyarakat juga akan cenderung mendahulukan pemenuhan kewajibannya terlebih dahulu, seperti tagihan dan utang dibandingkan melakukan investasi, sehingga kenaikan suku bunga menjadi sebuah sentimen negatif bagi pasar modal. Seperti pada penelitian oleh Gong dan Dai tahun 2017 bahwa di Tiongkok, peningkatan suku bunga dan mata uang Tiongkok yang terdepresiasi mendorong perilaku herding, khususnya pada periode down market. Hal ini juga sejalan dengan penelitian oleh Chang Cheng Korana pada tahun 2000 yang menyatakan bahwa informasi ekonomi makro lebih berdampak secara signifikan terhadap perilaku herding daripada informasi perusahaan secara spesifik. Kenaikan dan penurunan suku bunga memiliki dampak yang berarti bagi pasar modal. Namun, investor tidak selalu rasional dalam mengambil keputusan karena adanya perbedaan setiap individu dalam memproses informasi dan mengambil keputusan. Perubahan suku bunga merupakan salah satu bentuk informasi ekonomi makro, dan investor memperoleh informasi serta kesempatan yang sama. Sehingga Bichandani dan Sarma pada tahun 2001 berpendapat bahwa reaksi tersebut tidak dapat disebut herding. Akan tetapi, terdapat faktor-faktor fundamental perusahaan maupun non-fundamental yang diduga memiliki pengaruh terhadap penilaian saham, sehingga perilaku herding tetap dapat terjadi walaupun informasi ekonomi makro muncul. Selain itu, belum banyak penelitian yang menguji perilaku spurious herding dan intentional herding dengan membagi jenis pengumuman perubahan suku bunga acuan tersebut, baik saat suku bunga naik maupun turun. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, arah penelitian ini dapat disimpulkan ke dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut. Apakah terjadi perilaku herding saat pengumuman suku bunga naik pada Bursa Efek Indonesia dan saat pengumuman suku bunga turun? Dan apakah perilaku herding yang terjadi termasuk spurious herding atau intentional herding saat suku bunga naik dan suku bunga turun? Sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk menguji pertanyaan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya. Adapun penelitian ini menggunakan berbagai teori sebagai landasan dalam penelitian, di antaranya yaitu yang pertama adalah pasar modal sebagai tempat berbagai instrumen keuangan jangka panjang diperdagangkan dan merupakan tempat bertemunya pihak yang memerlukan dana dengan pihak yang ingin menginvestasikan dananya. Kedua yaitu efficient market hypothesis yang dikemukakan oleh Fama pada tahun 1970 yaitu bahwa harga suatu sekuritas pada setiap titik waktu sepenuhnya mencerminkan semua informasi yang tersedia. Yang ketiga adalah behavioral finance, sebuah teori yang menyertakan pengaruh-pengaruh emosional dan bias terhadap rasionalitas keputusan investor. Yang keempat adalah herding behavior, yaitu kecenderungan investor meniru tindakan investor lain yang seringkali tidak disertai informasi fundamental yang kuat dan rasional. Yang kelima adalah spurious herding, yaitu ketika investor mengambil putusan karena mereka memiliki informasi dan kesempatan yang sama, dan sebaliknya intentional herding, yaitu ketika investor tidak memiliki informasi dan kesempatan yang sama sehingga keputusannya didasarkan oleh keputusan investor lain. Yang keenam yaitu BI 7-Day Repo Rate, yaitu tingkat suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai instrumen kebijakan moneter dalam mengatur likuiditas sistem perbankan serta memengaruhi kondisi moneter, aktivitas ekonomi, inflasi, dan pasar keuangan. Suku bunga yang rendah dapat mendorong aktivitas ekonomi sehingga banyak orang yang cenderung mudah membelanjakan uang, salah satunya adalah untuk berinvestasi di pasar modal. Penelitian oleh Bernanke dan Kuttner pada tahun 2005 menunjukkan adanya keterkaitan antara kenaikan indeks saham sebesar 1% dengan penurunan sebesar 25 basis point Federal Funds Rate, sehingga dapat disimpulkan pada hipotesis pertama yaitu terdapat perilaku herding pada saat suku bunga turun pada Bursa Efek Indonesia. Gong dan Dai pada tahun 2017 menyatakan bahwa kenaikan suku bunga mendorong timbulnya perilaku herding, khususnya pada periode down market, sehingga kenaikan suku bunga acuan dinilai sebagai kabar buruk bagi pasar modal, karena dianggap kurang menarik untuk berinvestasi dibandingkan dengan instrumen pasar uang dan instrumen pendapatan tetap. Maka dari itu, hipotesis yang kedua adalah terdapat perilaku herding saat suku bunga naik pada Bursa Efek Indonesia.
Kenaikan suku bunga dinilai sebagai kabar buruk bagi pasar modal. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Watt et al. Pada tahun 2010, kenaikan suku bunga di suatu negara dapat melemahkan return saham dan dapat menghasilkan biaya utang yang tinggi. Adapun temuan intentional hoarding saat krisis didukung oleh penelitian Philip dan Pochia pada tahun 2023 dan Indars et al. Pada tahun 2019. Sementara itu, menurut penelitian Gong dan Dai pada tahun 2017, pada periode up market, penurunan suku bunga dianggap sebagai kabar baik di pasar saham Tiongkok dan akan melemah ketika periode down market, sehingga didapat hipotesis 3, yaitu terdapat perilaku spurious hedging saat pengumuman suku bunga turun, dan hipotesis 4, yaitu terdapat perilaku intentional hedging saat pengumuman suku bunga naik. Data yang digunakan yaitu data sekunder dengan populasi yang digunakan yaitu perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 hingga 2023 dengan kriteria sampel berikut ini. Pada uji perilaku herding, cross-sectional absolute deviation atau CSD sebagai variabel dependent dan return pasar sebagai variabel independen, dan pada uji perilaku spurious herding dan intentional herding, variabel independen menggunakan model 4 faktor Fama-French-Carhart. Untuk hipotesis pertama dan kedua, pengujian dilakukan dengan menggunakan CSD yang dikemukakan oleh Chang Cheng Korana pada tahun 2000 yang dimodifikasi dengan penambahan variabel dummy. Sementara untuk menguji hipotesis 3 dan hipotesis 4, variabel CSD diregresikan terlebih dahulu dengan variabel yang terdapat dalam model 4 faktor Fama-French-Carhart. Nilai residual pada regresi tersebut dapat digunakan untuk memperoleh variabel CSD non-fundamental. Sedangkan nilai CSD fundamental didapatkan dengan mengurangkan CSD agregat dengan CSD non-fundamental, yang kemudian CSD fundamental dan non-fundamental tersebut dipisahkan menjadi persamaan regresi tersendiri. Kemudian rumus sebelumnya yang telah dipisahkan menjadi CSD fundamental dan non-fundamental dimodifikasi dengan menambahkan variabel dummy. Penelitian ini juga membagi pengujian spurious herding dan intentional herding ke dalam 4 periode berdasarkan kenaikan dan penurunan suku bunga. Dari keseluruhan populasi 713 perusahaan, total perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 96 perusahaan, karena memiliki data perdagangan lengkap sejak tahun 2016 hingga 2023 dan memiliki rasio book to market yang positif. Perusahaan yang dikeluarkan karena tidak memenuhi kriteria adalah perusahaan pada sektor teknologi. Pembagian periode perubahan suku bunga acuan BI Secondary Rate terbagi ke dalam tabel pada layar. Berikut ini merupakan hasil statistik deskriptif cross-sectional absolute deviation atau CSAD baik secara agregat maupun secara sektoral. Berikut ini merupakan hasil statistik deskriptif model 4 faktor Fama-French-Carhart sebagai dasar penghitungan spurious herding dan intentional herding. Dan berikut ini merupakan hasil statistik deskriptif CSAD fundamental dan CSAD non-fundamental baik secara agregat maupun yang terbagi ke dalam 4 periode. Lanjut pada uji stasionaritas, pada tabel tersebut dapat ditunjukkan bahwa keseluruhan variabel bersifat stasioner dan dapat dilanjutkan ke uji regresi. Berdasarkan pengujian herding secara agregat, ditemukan koefisien beta 3 pada saat pengumuman suku bunga turun bernilai negatif dan signifikan pada level 1%, sehingga terdapat perilaku herding saat pengumuman suku bunga turun. Sebaliknya, saat pengumuman suku bunga naik tidak terdapat perilaku herding. Hasil pengujian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Gong dan Dai pada tahun 2017 yang menemukan bahwa kenaikan suku bunga mendorong adanya perilaku herding. Berdasarkan penelitian Chang et al. Pada tahun 2000, nilai R kuadrat pada persamaan regresi CSAD tersebut memperkirakan informasi ekonomi makro. Nilai R kuadrat mengindikasikan bahwa investor cenderung fokus pada informasi ekonomi makro daripada informasi spesifik perusahaan, sehingga pada hasil pengujian tersebut, perilaku herding investor saat pengumuman suku bunga turun 24,3% dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro, sedangkan 75,7% lainnya dipengaruhi oleh informasi spesifik perusahaan. Sementara itu, secara sektoral, perilaku herding saat pengumuman suku bunga BI Secondary Rate turun terdeteksi di seluruh sektor. Sedangkan saat pengumuman suku bunga BI Secondary Rate naik, perilaku herding hanya terdeteksi pada sektor barang konsumen non-primer dan sektor transportasi dan logistik. Untuk pengujian spurious herding dan intentional herding secara agregat ditemukan adanya perilaku herding hanya pada saat pengumuman suku bunga BI 7-day repo rate turun. Perilaku herding yang terdeteksi adalah keduanya, baik spurious herding maupun intentional herding, karena koefisien beta 3 pada CSAD fundamental dan CSAD non-fundamental bernilai negatif dan signifikan. Nilai koefisien beta 3 pada CSAD non-fundamental menyumbang 73,1% dari CSAD agregat. Dengan demikian, dapat ditarik bahwa
Perilaku hedging saat pengumuman suku bunga turun lebih didominasi oleh faktor non-fundamental atau perilaku hedging bersifat intensional. Ketika terbagi ke dalam 4 periode, koefisien beta 3 yang bernilai negatif dan signifikan terdapat pada periode 3, yaitu periode suku bunga turun pada tanggal 18 Juli 2019 hingga 22 Agustus 2022 dengan jumlah pengumuman sebanyak 10 kali. Pada tabel berikut, nilai koefisien absolut beta 3 pada cis-ED non-fundamental memiliki nilai yang lebih besar daripada cis-ED fundamental atau menyumbang 71,8% dari cis-ED secara keseluruhan. Maka dari itu, berdasarkan nilai koefisien beta 3 tersebut, kecenderungan perilaku hedging yang terjadi pada periode 3 berdasarkan faktor non-fundamental. Periode 3 merupakan periode suku bunga acuan BI Secondary Repo Rate yang diumumkan turun hingga sebelum memasuki periode keempat, sehingga kondisi pandemi COVID-19 sebagai salah satu krisis terbesar dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong investor untuk melakukan hedging, meskipun saat pengumuman suku bunga acuan BI Secondary Repo Rate turun. Selain itu, pada hasil penelitian Chang et al. Pada tahun 2000, perilaku hedging lebih banyak terjadi di emerging market, salah satunya adalah Indonesia. Di sisi lain, perilaku hedging dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti kebijakan pemerintah terkait COVID-19 di Indonesia yang memaksa sebagian besar masyarakat beraktivitas di rumah, sehingga hal ini dapat berdampak pada tingkat aktivitas investasi di Indonesia yang ditandai dengan kemunculan aplikasi investasi berbasis digital hingga kemunculan influencer di bidang keuangan mendorong perilaku hedging saat pandemi COVID-19. Penelitian ini juga menemukan adanya koefisien beta 3 yang bernilai positif dan signifikan. Kondisi ini dapat diartikan sebagai kondisi anti-hedging atau kondisi yang menandakan bahwa sekelompok investor tidak menekan keputusan mereka. Sebaliknya, menurut GK dan Bohar pada tahun 2013, menyatakan bahwa mereka cenderung mengabaikan informasi yang menyebabkan pergerakan harga secara luas dan mereka cenderung hanya fokus pada keputusan di antara investor tersebut. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah terdapat perilaku hedging saat suku bunga BI Secondary Repo Rate turun, dan perilaku hedging terdeteksi pada semua sektor. Dan saat pengumuman suku bunga BI Secondary Repo Rate naik, hanya terdeteksi pada sektor barang konsumen non-primer dan sektor transportasi dan logistik. Kemudian terdapat perilaku intentional hedging saat pengumuman suku bunga BI Secondary Repo Rate turun dan perilaku hedging yang terjadi yaitu pada periode 3. Sedangkan saat pengumuman suku bunga BI Secondary Repo Rate naik, tidak terdapat perilaku spurious hedging maupun intentional hedging. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu keuangan perilakuan, secara khusus yang terkait dengan teori efisiensi pasar dan perilaku hedging di pasar modal, serta dapat menjadi acuan bagi penelitian berikutnya dalam meneliti bias-bias yang terjadi di pasar modal yang berkaitan dengan informasi ekonomi makro menggunakan teori CSID, baik CSID fundamental maupun CSID non-fundamental sebagai proxy, spurious hedging, dan intentional hedging. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan bagi investor terkait investasi di pasar modal dengan mempertimbangkan karakteristik sektor dan kondisi perekonomian baik di Indonesia maupun secara global yang berfluktuatif dan penuh ketidakpastian. Investor diharapkan mampu melakukan analisis secara fundamental sebelum memutuskan untuk berinvestasi dan menghindari perilaku hedging di pasar modal. Proses penelitian yang telah dilakukan dengan prosedur dan teori yang sesuai tidak lepas dari berbagai keterbatasan. Di antaranya, penelitian ini belum mengklasifikasikan kondisi saat pasar up, pasar down, maupun kondisi pasar ekstrim. Kemudian, penelitian ini belum mempertimbangkan volume trading, analisis fundamental, dan tingkat perubahan suku bunga acuan sebagai variabel yang mempengaruhi dan memperjelas terjadinya perilaku hedging. Kemudian, pada pengujian spurious hedging dan intentional hedging, penelitian ini belum mengelompokkan perusahaan secara spesifik dari segi sektornya. Dengan demikian, penelitian selanjutnya diharapkan dapat yang pertama, mengklasifikasikan perilaku hedging saat terjadi perubahan suku bunga acuan berdasarkan kondisi-kondisi pasar tertentu. Lalu yang kedua, menambahkan variabel-variabel lain seperti volume trading dan tingkat perubahan suku bunga atau variabel ekonomi makro atau variabel fundamental lainnya untuk memperjelas pengaruh terjadinya perilaku hedging. Kemudian yang ketiga, mengelompokkan secara spesifik perusahaan berdasarkan berbagai portofolio selain sektoral. Lalu yang keempat, menggunakan suku bunga acuan negara lain seperti Federal Funds Rate sebagai acuan atau menggunakan perusahaan yang terdaftar di negara lain sebagai pembanding analisis. Demikian hasil penelitian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih.